Yang satu-satunya Allah yang benar itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa dengar. Bapakku yang ada di surga itu, kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ayatnya di mana kamu jumpa? Itu yang saya tanya. Di seluruh perjanjian baru, Pak. Kalau Bapak baca, tidak pernah Bang saya terbaca di seluruh perjanjian baru dari Yunani. Tidak pernah. Bapak itu bukan orang Kristen. Nah, coba sekarang ayatnya. Jadi waktu baca Alkitab tuh berbeda. Allah itu yang menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan. Anda menentang itu. Itu namanya baik. Gitu. Sekarang apakah Lukas itu Allah? Lukas itu kan kitab, ya, yang ditulis. Oh, Lukas itu kitab. Bukan manusia Lukas itu. Nama kitab Lukas itu. Oh, nama kitab. Ya kan yang kamu maksud itu kan? Yang diprasangkakan atau diperkirakan itu ditulis oleh Lukas dokter itu, tapi buktinya bagaimana? Ternyata. Jadi kitab kira-kira. Oh, kitab kira-kira baru tahu saya. Masya Allah. Begitu memang. Itu kan tulisan yang buat bukan saya. Ya, kira-kira Lukas kan gitu kan? Bukan, maksudnya surat itu yang dipakai oleh diperkirakan ditulis Lukas. Itu saya nggak tahu karena bukan saya yang nulis gitu loh. Iya, bagus. Kitab kira-kira, lanjut. Nah, silakan Dek, coba lanjut dulu. Kira siapa yang ngumtar? Karena dari tadi muter-muter saja nih, dari jawabnya itu ayatnya di mana? Silakan, Dek, lanjut. Pusing. Enggak begitulah. Pusing, Kodrix. Itu. Oke. Apanya yang oke? Ya itu kan. Jadi Allah itu roh, Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, Tuhan itu memiliki roh, namanya Allah. Apa yang disebut hakikatnya itu Allah. Tuhannya itu Yesus Kristus, anak manusia, tapi berupa dalam Allah. Apa? Jadi Tuhannya Pak Ivo ini manusia. Manusia. Bahasnya fokus dong, yang mana sih yang sebenarnya mau dibahas kita? Yesus. Enggak, ini kan bahas mengenai Yesus kan. Sebenarnya sudah sepakat bahwa Tuhannya Pak Ivo adalah manusia, betul? Betul. Sekali. Iya. Kalau kamu nggak mengaku mau diapain lagi? Kristus. Berarti Tuhannya Pak Ivo manusia, bukan Tuhan kan? Kamu memang kalau mau ke surga mau ketemu siapa? Enggak, manusia tunggu dulu. Tunggu dulu. Kamu ketemu siapa? Sabar. Saya belum ketemu siapa-siapa. Saat ini di depan saya cuma ada istri saya. Sabar ya. Tunggu. Makanya, Sabar. Kalau saya sabar dulu, Pak. Begini, tenang, Pak. Tarik napas, buang kentut, tarik napas, buang kentut. Sabar, Pak. Pada saat ini. Nih, kenapa sih ini orang? Tenang dulu, Pak Ivo. Ini orang kenapa sih? Sabar, Pak, sabar. Sabar dulu, Pak. Sabar. Berdiskusi itu boleh bersemangat, boleh. Berapi-api juga boleh, tapi jangan lupa disiram. Kalau berapi-api terus kebakaran. Sabar ya. Sabar. Nah, jadi kita sepakat dulu Tuhannya Pak Ivo ini manusia kan? Betul kan? Manusia, ya. Bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan maksudnya? Iya, Tuhannya Pak Ivo manusia kan? Yesus Kristus anak manusia. Iya, manusia kan, bukan Tuhan kan? Anak manusia. Ya, anak manusia kan berarti bukan Tuhan kan? Kalau manusia itu Adam. Kalau anak manusia. Oh ya udah, anak manusia. Baik. Gitu. Anak manusia itu manusia atau hewan, Pak? Sama kayak anak Allah. Allah bukan. Enggak, kalau anak tangga ya? Sama, Bos. Oh, sama. Berarti kalau anak tangga ya? Itu Anda yang bilang anak tangga. Oh, berarti kalau anak sekolahan, kalau anak sekolahan itu apa, Pak? Sekolahan? Ah, itu anak sekolahan bukan sekolahan. Kalau anak maling, Pak, kalau anak maling bukan? Kata sifat sama kata itu beda dong. Loh, tunggu. Maling itu gelar bukan? Maling itu gelar yang diperuntukkan untuk seseorang yang mencuri, betul?
Anak manusia. Kasihan anak orang tua itu ya. Manusia, Pak. Manusia. Ya gini loh. Assalamualaikum Bang Handi. Gini loh Pak Ivo, gini. Gini. Paham nggak? Gini. Bisa dipahami. Gini Pak Ivo. Allah itu gelar bukan? Allah itu sebutan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, gelar atau nama? Gelar atau nama, Pak? Dengerin dalam pandangan orang Kristen, kamu potong saya terus gimana? Tinggal Allah dijawab dalam aja. terjemahan Allah itu gelar atau nama menurut Anda? Simpel aja. Iya, ini saya jawab simpel. Allah Ya. itu dalam kitab orang Kristen ada 3. 1 El, 2 Eloah, 3 Elohim. Ya. Elohim itu berbeda dengan El. Iya. Enggak saya tanya itu, Kak. Saya tanya Allah itu gelar apa bukan gitu. Enggak, itu karena bahasa Indonesia nggak punya padanan untuk El, Eloah sama Elohim. Kalau menurut Pak Ivo kesimpulannya adalah Allah itu gelar atau gelar atau nama. Kalau kesimpulan. Sebutan lah, sebutan. Nah, kalau maling itu sebutan apa bukan, Pak? Itu sifat Loh, yang kok jahat. sifat? Gimana sih? Maling itu sifat yang Emang jahat. kalau ada maling itu teriaknya maling atau apa ojek, Pak? Ojek gitu atau maling gitu, Pak? sifat pekerjaannya. Jadi maling Oh, maling itu pekerjaan berarti. Iya dong. Yang ada yang Oh, dikerjakan. jadi kalau di KTP gitu ditulis ya pekerjaan maling gitu boleh ya? Nah, itu maling, itu pekerjaannya berarti kalau Anda tulis gitu. Oh, Ini nggak boleh, Pak. pekerjaan. Boleh. Cuman Oke, kan kamu oke. dianggap jahat gitu loh. Tapi itu disebut nggak, Pak? Maling itu disebut nggak? Kalau kamu mau taruh di KTP pekerjaan maling ya Enggak, silakan. bukan. Maksud saya kalau ada maling itu, dia teriak maling itu menyebutkan maling atau tidak menyebutkan, Pak? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti Ya, saya. maling itu disebut apa enggak? Pak yang saya balikin aja deh, ini orang tuanya berapa sih? Bingung gue. Tanya dulu aja deh. Mencuri itu namanya maling. Iya. Kalau kamu mau sebutkan kamu namanya maling, Katanya anak Tuhan itu Tuhan. nah, Anak Tuhan itu Tuhan. Kalau anak Tuhan kan gitu, betul? Nah, kalau anak sekolahan ya bersekolah dia. Ini kan bukan sekolahan. enggak, kalau kamu mau ngomong gitu berarti Nah, bahasanya kenapa beda. nggak sama? Anak ketuhanan, karena kamu kan anak sekolahan. Ada Iya. Tuhan tuh. Oke. Bahasa Indonesia ngebaca Kalau dong. anak sekolah bukan, Pak? Nggak pakai an sekarang. Kalau anak sekolah bukan. Anak sekolah berarti kita tahu bahwa dia bersekolah. Saya gitu nggak loh. tanya bersekolah atau enggak. Anak sekolah, apa bedanya anak sekolah dengan sekolah, Pak? Iya, sekolah kan tuh kan tempatnya. Tempat kalau anak sekolah? Anak sekolah itu yang ngisi tempatnya. Sama atau beda? Sama. Bagaimana sekolah? Berarti Anak sekolah anak sekolah itu kan satu kaitan. kuceluk. Kalau anak presiden bukan, Pak? Dia dalam lingkup presiden. Enggak, saya nggak tanya lingkupnya. Saya tanya anak presiden itu pribadi yang sama dengan presiden nggak? Pribadinya, maksudnya personalitinya apa? Ya. Presiden, anak presiden itu presiden bukan gitu loh. Anak presiden, kalau dari segi anak presiden kan jabatan presiden, ya, jabatan. Kalau presidennya misalnya kenapa anaknya ya sama dengan presiden, dia diperlakukan. Berarti kalau presidennya itu memimpin rapat, berarti anaknya juga memimpin rapat gitu. Kalau presidennya mengangkat panglima TNI, berarti anak presiden juga mengangkat panglima TNI gitu. Enggak, kan enggak gitu. Loh, gimana sih katanya? Bukan ketawa dulu, Anda logikanya ngawur. Lu yang ngawur itu Anda, Pak. Gimana sih? Ngawur itu menyamakan seperti itu. Presiden itu jabatan, anak Ya, presiden itu jabatan. keterangan daripada kemana-mana ini. presidennya tuh jabatan, presidennya kan jabatan bukan nama. Tanyain aja deh kembali. Pak yang saya anak Tuhan itu sama dengan anak Tuhan dan Tuhan sama nggak, Pak? Punya otoritas yang sama. Ada berapa oknum? Ya jelas kalau oknumnya banyak kan. Banyak lah. Anak tuh, Bang, anak Tuhan dia punya anak Tuhan itu ada berapa anaknya Tuhan? Ada banyak. Siapa aja anaknya Tuhan?
Kamu baca Kejadian 6 tuh, ada banyak. Berapa? Ben Elohim itu ada banyak, makanya disebut Beni Elohim. Anak Tuhan itu Tuhan juga ya, Pak? Iya jelas. Dia Berarti, punya hakikat dengan Tuhan sama. berarti Tuhan banyak banget. Enggak, Tuhannya satu, tapi anaknya banyak. Saya tanya, anak Tuhan itu Tuhan juga ya? Konslet ini orang. Pertanyaan sederhana loh. Pak Leo, dengerin dulu kalau ngomong, dengerin. Pak, dengerin dulu kalau orang ngomong. Apakah anak Tuhan itu adalah Tuhan? Silakan Bang. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Sederhana loh. Saya ulang ya, apakah anak Tuhan adalah Tuhan? A, Tuhan. B, bukan. Silakan, saya mau tidur lagi, ngantuk. Lanjut. Kenapa jadi nangis sih? Dilarang gue, didiemin gue. Nggak bener lu Pak Leo. Pak siapa sih? Ya, dijawab Pak, apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Jangan-jangan dia takut banyak jawab Bang. Dulu Pak Farid, ya diganggu lagi. Jangan diganggu Pak. Dia mengikatkan diri satu dengan Tuhan. Jadi Bukan itu pertanyaannya Pak. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya bagaimana itu pertanyaan? Kan ini Tuhan punya anak. Apakah anaknya Tuhan ini Tuhan juga? Dia satu roh, satu ikatan. Satu ikatan. Gimana kamu misalkan anak kamu sama kamu? Gitu loh. Kamu kan satu keluarga. Gini aja deh. Sama kamu satu keluarganya. Kita ini gak ngomongin keluarga, kita ngomongin Tuhan. Iya, sama seperti itu. Jadi Tuhanmu keluarga. Oh ya udah, jadi Tuhanmu keluarga ya. Oh ya udah. Siapa kepala rumah tangga Tuhan? Siapa kepala rumah tangga Tuhan? Siapa kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga? Iya, kepala rumah tangga Tuhan siapa? Siapa? Yesus Kristus. Oh, Yesus kepala rumah tangga. Terus kamu Bapak dari segala sesuatu. Oleh dia segala sesuatu dibangun. Oh, Yesus kepala rumah tangga Tuhan ya. Terus bapaknya Yesus? Roh. Itu jabatannya apa? Roh itu yang memungkinkan hidup. Tanpa roh nggak bisa hidup. Iya, jabatannya bapaknya Yesus apa? Dia nggak ada jabatannya, dia ada di semua. Oh, nggak punya jabatan. Roh itu nggak ada jabatannya itu dia tuh yang menggerakkan semua. Roh itu sumber dari segala semuanya, yang bikin kita hidup, yang bikin malaikat-malaikat hidup, bikin surga hidup, bikin semua itu roh. Dia nggak ada jabatannya itu Tuhan ya, Yesus Kristus itu, gitu loh. Jadi Yesus kepala rumah tangga Tuhan ya? Iya, dia yang duduk di sebelah kanan. Tuhan di surga ada berapa sih? Satu. Siapa itu? Siapa? Yesus Kristus. Semua melayani dia. Itu masih anaknya Maria ya? Iya, betul. Oh, jadi Tuhanmu anak orang? Bunda Maria. Iya. Makanya kamu harus tahu, orang Kristen tuh mempercayai Yerusalem Baru itu sebagai ibu semua orang percaya. Iya. Jadi Tuhanmu laki-laki ya? Udah pasti. Punya istri? Punya. Wih. Pantas ada nyonya Tuhan ya? Pengertiannya bukan kayak kalian gitu loh, kawin banyak itu bukan. Ya kan nanya baik-baik, Pak. Punya istri nggak? Punya istrinya itu artinya relasi, bukan seks, tapi punya hubungan intim. Punya koneksi yang kental, yang menyatu sebagai satu roh. Jadi kalau waktu Adam dan Hawa bilangin diajak balik ke rumah sakit jiwa kok masih ngomel. Kenapa Adam dan Hawa dibawa-bawa? Itu gambar Adam dan Hawa itu gambaran Allah. Kamu nggak bisa bilang itu seenaknya. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu sesuai gambar dan rupanya Allah. Itu udah memang rancangannya begitu. Terus yang nanya Anda begitu siapa? Kok ngomong begitu? Yang nggak ada yang nanya? Kamu kan nanya, ada istrinya nggak? Lah Adam ada istrinya. Ada istrinya, kenapa Adam dibawa-bawa?
Karena gambar dan rupa Allah itu Adam. Terus yang nanya Adam siapa? Enggak, karena kamu kan tanya istri tadi. Oh, jadi Kamu istrinya, tanya istrinya. jadi istrinya Yesus Adam. Udah ngaco nih orang. Nggak Ya, lagi mau nanya istrinya Yesus lu bilangin Adam. Istrinya Yesus itu adalah murid-muridnya, yaitu Oh, orang-orang istrinya Yesus murid-muridnya. Itu artinya yang bergaul karib dengan dia. Istrinya Yesus ada berapa? Ya, Istrinya Yesus ada berapa? satu karena dari dia. Siapa namanya istrinya? Namanya Mm-mm. orang Kristen. Wih. Orang Kamu ngerti? Kitnya. Kamu ngerti? Terus Kamu ngerti? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Aku bersama dia, dia bersama aku. Itu satu istri, satu suami istri itu. Itu maksudnya kalau kamu paham. istrinya Yesus itu perempuan atau laki? Nggak ada jenis kelaminnya karena the roh gitu loh, ngerti nggak? Oh, jadi nanti kamu gak punya jenis kelamin? Bukan, pemahamannya bukan tentang seks, tapi pemahamannya tentang hakikat. Jadi hubungan yang sangat erat. Jadi kalau kamu bilang anak Tuhan dengan Tuhan satu itu satu hakikat. Kamu masalah dengan anak Tuhan, kamu masalah dengan Tuhan. Gitu loh. Itu satu keluarga. Satu keluarga. Yesus sama ibunya di sana serumah nggak? Serumah maksudnya? Serumah apa? Ya kan di surga ada rumahnya Yesus. Kamu udah pernah lihat surga? Ya kan nanya. Saya cuma nanya. Saya tanya bayangan kamu surga itu seperti apa? Saya nggak bisa ngebayangin. Saya nggak suka membayang-bayang. Oke, berarti kamu nggak tahu kan diajarkan. Oh, Yesus ini di surga, anak. Gini, saya dengerin dulu orang lagi ngomong. Surga itu roh. Yesus ini di surga itu masih anaknya Maria. Pertanyaannya, apakah masih serumah lagi di surga sama ibunya atau berpisah begitu loh? Ya, kamu seolah-olah mengetahui surga berarti. Saya kan nanya sama situ. Ya, tapi pertanyaan Anda itu sudah menjurus kepada sesuatu yang sepertinya Anda ini tahu surga. Makanya saya tinggal tanya. Yesus kan sekarang di surga. Ya, betul, di surga. Ya, itu anaknya Maria toh? Iya, anaknya Maria. Iya, saya tanya ibunya ada di mana sekarang? Lah, jangan tanya saya ibunya ada di mana. Saya kan belum ke surga. Jadi Yesus, jangan-jangan Yesus enggak, jangan-jangan Yesus ini masukin neraka ibunya nih, enggak bawa ke surga. Itu kata kamu, saya nggak tahu. Oh, ya, kok nggak tahu Bunda Maria sekarang di mana? Lah, nggak tahu saya. Lah, siapa yang tahu? Kamu tahu? Kamu pernah ke surga? Saya nanya situ. Lah, saya udah bilang saya nggak tahu. Kamu bagaimana mau maksain saya? Ya kan Yesus di sana kan masa punya istri nggak punya ibu yang jaga dia? Ya itu kan pikiran kamu. Bisa kan nanya. Pikiran kamu itu loh. Itu pikiran kamu mau dimasukin kemana-mana. Itu yang bikin kacau. Jadi pemahaman mengenai mempelai perempuan, ini kan perkawinannya aja belum. Mempelai perempuannya itu lagi disiapkan. Siapa itu? Siapa mempelai perempuannya? Orang-orang Kristen itu, pengikut Yesus. Banyak banget dong istrinya nanti. Buset. Itu relasinya ya. Hubungannya. Ya lo bisnis. Relasi. Bukan relasi keluarga. Hubungan antara. Itu konsepnya seperti itu, keluarga Allah namanya. Mudah-mudahan di sana ada rumah sakit, Pak. Ya nggak ada kamu, soalnya orang-orang yang berpengertian kan. Gitu loh. Kamu kan nggak berpengertian, mana bisa masuk sana. Ya makanya nanya-nanya, Pak. Orang terima Yesus saja nggak mau masuk sana, bagaimana? Kamu di surga, Yesus, Bang. tapi nggak terima Yesus. Bang, bagaimana? Di surga. Sebagai Tuhan. Saya tanya, Bang. Abang kan nanti mau di surga nih. Di surga ada babi nggak, Bang? Di surga? Iya. Itu kan kamu udah baca belum di Alkitab mengenai kerajaan surga? Saya kan cuma nanya, Bang. Ada nggak? Ada apa enggak? Bukan mengenai babi kerajaan surga. Saya nanya ada babi atau enggak? Enggak ada lah. Orang itu kan masalah roh di surga itu. Berarti makanan kesukaanmu nggak ada dong di surga. Kita kan memang bukan daging dan darah di sana. Kamu pikir kami makanan kesukaanmu di bumi babi, masa di surga nggak ada babi? Nggak masalah, karena kami bukan manusia daging dan manusia darah. Di surga kami manusia roh. Itu manusia roh.
Kamu tahu paham manusia roh. Jadi Kamu nggak- nanti saya jelasin. Ada sesi lagi itu mengenai manusia jadi roh. abang nanti di surga ini bukan lagi laki-laki. Manusia roh. Manusia roh. Manusia roh itu punya jenis kelamin nggak? Kamu pikir roh punya jenis kelamin nggak? Ya makanya saya tanya. Enggak, malaikat punya jenis kelamin nggak? Emang lu jadi malaikat nanti? Sama seperti malaikat. Oh berarti kamu udah bukan laki bukan perempuan lagi? Enggak bilang gitu saya. Ya Saya nggak makanya bilang gitu. saya tanya kamu jadi laki apa jadi perempuan di sana nanti? Saya jadi sama seperti malaikat. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Berarti nggak punya jenis- Berarti nggak punya jenis kelamin. Itu datang dari iblis ya. Jadi saya hanya bilang, yang Tuhan Yesus janjikan kepada umat Kristen itu, kita akan hidup sama seperti malaikat. Iya Melayani. artinya kamu nggak punya jenis kelamin di sana nanti. Nggak usah kamu tanya yang hal-hal aneh-aneh itu datang dari iblis. Ya kamu kan di bumi nih, bro. Kamu ini kan di bumi. Dengerin dulu, kamu kan di bumi ini laki-laki. Kamu nih pikiran. Ini kamu ini ngomong melulu sih, ditanya baik-baik lo. Menista Allah, menista Tuhan semua. Menista orang nanya baik-baik. Kamu menista. Jadi mau sholat. Cuma pikirannya sesat gitu loh. Lanjut Bang Handi, saya mau Ya, sholat dulu. siapa yang menista orang nanya baik-baik, bang? Iya. Kan abang ini di bumi laki-laki nih. Dengerin dulu Kamu bang. gini loh, Makanya baik-baik. gantian ngomong bang. Bang gantian ngomong bang. Abang ngomong melulu sih, jadi nggak nyambung. Jadinya saya ngomong, abang ngomong. Enggak, udah. Tuh, dengerin tuh. Gantian ngomong bang. Jadi nggak nyambung gitu loh. Kita ngomong apa, lu ngomong apa. Jadi lu ngomong sendiri gitu loh. Abang ini di bumi kan ini laki-laki nih. Pertanyaan sederhana. Setelah nanti sampai di surga, apakah abang ini masih laki-laki atau jadi perempuan atau tidak punya jenis kelamin bang? Ya silakan ngomong bang. Kalau nggak nyambung gua pampet congormu. Nggak nyambung kalau ngomong. Jadi dalam pemahaman orang Kristen, dalam iman orang Kristen, kita itu hidup menjadi manusia Allah. Manusia Allah itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Lain ditanya, lain dijawab. Enggak, ini saya jelaskan dulu. Kamu Nggak usah dijelasin. Saya cuma nanya apakah anda laki-laki nanti di surga atau perempuan? Saya ini jadi sama seperti malaikat gitu loh. Jadi berarti nggak punya jenis kelamin. Oh, enggak ada istilah jenis kelamin karena di sana tidak ada kawin dan mengawinkan. Berarti anda nggak, anda bukan lagi laki-laki di surga. Bukan. Iya, ini sedeng. Masih ini bapak ini ngomong nih. Iya udah. Suamimu yang PA itu nanti nanti bijinya hilang. Dikebiri dia di surga nggak punya. Kau kampret. Buset, marah istrinya. Aduh takut perempuan marah istrinya. Kampret lu sok suci sok bener lu ah. Iya betul Pak Ivo emang Istrinya marah. Iya, kita udah biar. iya saya sepakat Bu Pak Ivo emang sok suci sok bener. Ibu tahu aja. Emang lu makan aja lu susah. Nah tuh Pak Ivo dengerin tuh kata istrinya, emang Pak Ivo orang kaya makan aja Pak Ivo susah gitu loh. Orang Pak Ivo kerjanya parkir. Wah, berisik banget sih ngapain sih main Nah handphone? tuh Pak Ivo berisik banget sih, ngapain sih Pak Ivo? Pamit ya. Ini anak-anak. Diomelin sama bini. Diomelin. Terima kasih ya. Jadi Sehat. Jadi- Sehat jadi handphone. Ya, Nah tuh Diomelin sama bini. jadi ngoceh aja di handphone katanya. Jadi Pinter, terima Bu. kasih udah. Jadi, itu penjelasannya begitu. Jadi kalau Anda tanya laki-laki atau perempuan, saya belum mengenakan tubuh itu. Cuman dalam rohani itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan karena kita tidak kawin dan dikawinkan. Jadi di surga Ya. nggak ada laki nggak ada perempuan. Jadi apa ya? Jadi cimba. Saya Cimba nggak ya? bilang tidak. Bukan, saya tidak bilang tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tapi tidak ada kawin dan mengawinkan. Jadi Saya nggak kita- nanya kawin mengawin. Saya nggak nanya kawin mengawin. Karena laki-laki dan perempuan itu tujuannya untuk kawin dan mengawinkan. Jenis kelamin itu tujuannya untuk itu kan. Adam dan Hawa diciptakan. Di surga itu Yesus kawin loh bang. Enggak. Yesus kawin loh di surga. Perkawinan anak domba siapa tuh istrinya? Iya. Kamu jadi pengantinnya Yesus.
perkawinannya tuh bukan kayak perkawinan itu, karena Tuhan Yesus sudah bilang itu jadi serupa dengan malaikat gitu loh. Kalau malaikat itu kan nggak Bang ini. Orang perkawinan anak domba, Bang. Pengantinnya sudah siap. Ada pengantin laki, ada perempuan loh. Betul. Oh iya, jadi Yesus kawin sama siapa? Itu tadi tadi kan udah dibilang dari Ketawa dia. Kena dia. kan udah dibilang dari tadi orang Kristen, jadi nggak mungkin lah orang di luar non Kristen ya. Pasti orang Kristen karena roh yang diberikan, daging dan darah yang diberikan Tuhan Yesus itu diterima oleh orang Kristen. Jadi nggak mungkin yang di luar Kristen. Kamu bukan keluarga Allah. Oh, jadi jadi semua orang Kristen dikawini oleh Yesus. Begitu pahamannya. Jadi begitu. Kita punya ikatan sebagai suami istri keluarga yang menghasilkan. Oh, jadi kamu nanti jadi istrinya Yesus ya? Begitu kurang lebih dalam pemahaman hubungan ya. Istri itu apa hubungannya istri itu tunduk kepada suami, jadi kita tunduk kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan kita nggak bisa bilang lain-lain, dialah satu-satunya Tuhan kita. Jadi kamu jadi nanti istrinya Yesus ya, Bang? Begitu kurang lebih ya. Ya, mungkin orang ngomong nih. Bukan seperti ya udah Bang Andi, dia bilang begitu, kurang lebih begitu memang. Ya udah, dia udah jawab. Kristen itu istrinya Yesus, kan Bang ya, Bang Ivo ya? Ya betul. Nah itu, masa mau nanya lagi, lurus ke itu. Jadi ya, gimana Bang Ivo? Islam beda jauh. Nggak ada. Coba nanya harga cabai nyambung nggak ya? Bang Ivo, harga cabai di pasar berapa di situ harganya? Enggak. Kamu mau diskusi atau mau ngapain sih? Enggak, siapa tahu kalau harga cabai nyambung, Bang. Kok moderatornya biarin orang-orang gini nih? Mau nanya baik-baik, Bang. Berapa bensin seliter di sana, Bang? Itu bukan nanya baik-baik, nanya kurang ajar. Loh, daripada gua nanya surga ada bingung, jadi mending gua nanya bensin. Ya bingung buat Anda. Buat saya nggak bingung. Jadi nanti Anda jadi istrinya Yesus ya? Ya jelas lah, itu kan mempelai laki-laki. Oh jelas lah katanya. Jadi Anda jadi perempuan nanti di surga ya? Hakikat. Tunduk, taat kepada suami. Oh jadi Anda hakikatnya perempuan di surga? Itu hakikatnya, tunduk dan taat mengasihi suami. Anda ya, ketawa, Anda pikir gini Bang Ivo. Kira-kira apa saja arahan Yesus itu di surga sampai kamu patuh tunduk sama dia? Kalian pikir bikin sek banyak 72 bidadari jadi kacau. Gitu. Padahal nggak ada itu penistaan kepada surga. Yang dimaksud perkawinan anak domba. Penghuni rumah sakit jiwa lah pas begini. Mana lagi pembahasannya Pak Bang Ivo, kalau menurut Yesus Bang Ivo, di surga itu memang ada 100 kali istri Bang, 100 kali lipat. Ya itu kata orang Islam mungkin, saya emang enggak, kata Bible. Matius 19:29. Barang siapa yang karena namaku dia meninggalkan mamanya, keluarganya, saudaranya, istrinya, ladangnya, dia akan mendapat 100 kali lipat dalam kerajaan Allah. Ya betul. Nah, 100 kali istri Bang. Bukan upah kayak yang kamu bayangkan ya. Itu upahnya kan ada dijelaskan. Nah, ada lagi di Matius, Bang Ivo, ada lagi di Matius 21:31. Yang terakhir kata Yesus, aku berkata kepadamu yang terakhir mendahului kamu adalah pelacur di surga. Gimana kira-kira itu? Pesundal. Karena orang-orang kaya kalian nggak mau menerima. Bukan kayak nggak menerima, kami kan di sini bertanya aja Bang. Artinya apa itu? Maksudnya begitu loh. Oh, maksudnya kami tidak menerima, maksudnya itu. Yang pesundul itu. Oh, gitu Bang Andi, maksudnya. Maksudnya tuh kalian-kalian itu kan nggak menerima. Yang menerima itu pelacur, orang-orang berdosa, mereka tunduk taat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu yang tapi masuk surga ya, pelacur Bang ya, Bang Ivo. Bahkan melebihi Allah. Kalau saya iya, tapi masuk surga kan pelacur itu Bang ya, pesundal itu kan, masuk surga kan, ya kan? Maksudnya? Ya kan ayat itu, yang terakhir pelacur kata Yesus, pemungut cukai dan pesundal. Matius 21:3. Masuk ke dalam kerjaan Allah. Maksudnya begitu. Jadi dia bilang kepada orang-orang orang-orang yang itu,
Yahudi. Yang pakai yang keagamannya luar biasa tinggi, mereka nggak mau nerima dia. Makanya Tuhan Yesus bilang yang menerima saya nanti adalah pelacur-pelacur, orang-orang berdosa karena Bullshit. Berarti Yesus yang diterima Yesus di surga pelacur gitu Bang ya? Betul. Astagfirullahaladzim. Kena HIV dong kalau begitu. HIV dong Yesus kalau gitu. Kenapa? Kena HIV dong kalau gitu. Pelacur itu kan banyak kumannya Bang. Masa dia anak sama Tuhan? Maksudnya di situ kan dia pelacur-pelacur itu bertobat, menerima Yesus dan bertobat, menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri itu kan menjadi hak. Dia ngelin lagi. Bo, bilang ke suaminya, jangan dikawini cuma dunia, Bo. Percuma kamu nanti di surga jadi pundan kamu semuanya. Jadi enggak usah kawin di dunia lah kalau gitu. Kalau kayak gitu kayaknya kayak ajaran kalian lah itu. Enggak, Bang Ivo, kalau tidak salah ketika ada ikatan di gereja itu di dunia sampai di akhirat kan katanya, dunia dan surga ya. Ikatan suami istri gitu ya. Tapi kenapa di Rom begini tiba-tiba hanya dunia Bang ya? Kenapa bergeser itu? Ikatan perkawinan antara Adam dan Hawa emang di surga. Coba kamu cek di enggak, kalau Kristen ya Adam itu kan bukan Kristen Bang, yang saya tanya Kristen loh. Di gereja masa Adam ke gereja? Adam dan Hawa itu gini. Adam dan Hawa itu di kejadian itu dasar daripada iman Kristen. Jadi dasar daripada umat Kristen. Jadi kalau Adam dan Hawa itu dasar dari Kristen Bang. Dasar pengajaran dari Kristen ini contoh Adam dan Hawa kan, betul kan? Itu dia kawinnya di surga apa di bumi? Loh ini yang katanya Kristen kan, kamu bilang Kristen dasarnya dari Adam, ya kan? Menurut kamu Adam dan Hawa itu kawinnya di surga apa di bumi? Di bumi lah Bang, di bumi lah, ya kan? Di bumi kan? Di bumi kan? Berarti dia waktu hubungan tapi gini, hubungan seksnya di mana? Di bumi ya? Iya di bumi. Tapi sekarang kira-kira gini Bang, apa? Kalau Adam dan Hawa itu hubungan seksnya di bumi, apakah kita orang Kristen nanti yang mempelai Kristus itu akan mengadakan hubungan seks begitu di surga? Nah, kamu yang jawab itu Bang, bukan saya. Kamu tanya Kristen. Makanya nggak ada lah yang orang Kristen berpikir begitu. Karena memang kalau iya Bang, gini. Kalau tidak dipikir memang betul itu. Karena memang apa yang dipikir sama Kristen itu tidak dipikir oleh Yesus, tidak dipikir oleh Bible. Nah sekarang kalau menurut Bible nih, buat apa kira-kira itu? Kenapa Yesus mengatakan pesundal, pemungut cukai masuk ke dalam kerajaan surga? Masa jadi bambung di sana nganggur? Nah, apalagi kalau di Matius 19:29. Orang-orang seperti kalian ini kan menolak. Loh, kenapa dipersalahkan saya, Bang? Ini mah orang sakit ini mah. Sama. Itu persoalannya sama ini. Orang-orang macam kalian. Tanya obat masih ada nggak? Jadi, maka yang datang nanti pelacur-pelacur yang ada di Indonesia, pelacur-pelacur, orang-orang. Oh, di Indonesia, Bang Andi, yang di Indonesia, bukan yang di luar negara ya? Mirip lah kayak gitu. Oh, mirip. Kalian yang mengaku baik-baik itu menolak, gitu loh. Orang apa yang ditolak, Bang? Baik-baik, ini yang ngerti agama, ngerti itu, ngerti ini. Panggilan bulan aja deh, panggilan bulan. Tapi tidak ada hiburan kita nih. Biar kasih marah aja begini. Simpelnya gimana, Bang? Gini, Bang, kira-kira apa yang kami tolak, Bang, sama ajaran Kristen? Coba, kira-kira apa? Yang apa? Nah, kira-kira apa yang kami tolak? Kamu bilang tadi kan menolak gitu. Coba, apa yang kami tolak kira-kira? Ini kan jelas dari awal saya masuk sampai sekarang Anda menolak. Ya kita ulang lagi, kita review kembali, Bang. Ayo, apa yang kami tolak, Bang? Yang utama daripada semangat kalian semua itu menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu menolak. Oke. Ya? Sekarang gini, Bang ya. Itu kan benar. Kalau benar nggak itu begitu? Enggak benar. Karena itu menurut Kristen kan, Bang ya. Kalau menurut Bible gimana? Percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Gini. Bible enggak bisa ngomong. Nyambung ini mah. Nyambung ngomongnya. Enggak, kamu bilang kan Bible nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong saya dan kamu nih yang hidup. Kamu. Enggak, sekarang ini kamu berkata-kata dari ayat Bible atau ayat sendiri, Bang? Ayat mulut sendiri gitu. Dari Alkitab, berasal Alkitab saya. Nah, kalau dari Alkitab berarti ngomong dia. Kamu pakai kan ayatnya? Alkitab itu nggak ngomong. Tanya punya Bible nggak di rumah? Coba tanya. Karena gini, ayatnya sama. Ada Bible nggak di rumah? Nggak punya, Bang. Dari tadi. Nggak punya dari tadi kok dia bilang. Ayatnya sama yang dibaca, pemahamannya bisa beda. Begitu loh. Oh, iya.
Bible Pol, itu bini diantar ke pasar mau belanja itu buat dagang. sama kayak orang Islam baca Quran, yang satu nafsirin gini, yang satu nafsirin gini, satu nafsirin gini. Itu biasa karena yang hidup itu manusia, bukan Quran, bukan Bible. Gini loh Bang Evo, gini. Sekarang gini ya. Kamu bilang tadi menolak Yesus sebagai Tuhan kan? Nah, saya tanya, itu menurut Anda atau menurut Bible? Karena kalau di Bible itu ada dua jaminan dari Yesus, Bang. Kalau menurut gini, dengar dulu gantian kita. Menurut saya dong. Nah, kalau menurut kamu jangan menurut kamu, Bang. Ini menurut Kemal, ini menurut diskusi ini. Kita menurut data. Nggak bisa ngomong, Al-Quran nggak bisa ngomong, semua nggak bisa ngomong. Oke. Ya? Jadi kita inilah perwakilan mereka kan, Bang ya. Iya kan? Kita ini perwakilan mereka itu. Jadi sekarang gini, kalau menurut Bible ada dua hukum perintah yang diterapkan oleh Yesus sama manusia itu. Pertama, menurut ayat Bang begini. Itu begini. Yohanes 17:3 begini bunyinya Bang. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Bang, Allah yang benar. Nah, sekarang di mana kemudian ayat di Bible kita mengenal Yesus adalah Tuhan yang benar, Bang? Nah, gini, kamu kan bilang 17:3 itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, kira-kira orang yang menolak Nggak boleh Yesus, dikira, Bang, nggak boleh terhitung, Bang, nggak boleh dikira. ya, saya tanggapin aja. Kira-kira orang yang menolak Yesus Kristus itu apa? Tuhan, kira-kira mengenal Allah yang benar nggak? Menolak Yesus Tuhan, mengenal Allah yang benar. Ya kan? Nah, sekarang ya betul. Mengenal Yesus Tuhan itu pasti orang Yunani. Kalau mengenal Yesus bukan Tuhan, itu pasti ajaran dari Yesus. Itu ya kan? menurut tafsiran Anda. Bukan, Bang. Kalau Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan, betul itu. Tetapi sekali lagi referensi itu diambil daripada dogma Yunani, orang-orang gereja. Kalau Bible mengenal Yesus sebagai Tuhan itu adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, sekarang yang kamu ikut ini apa? Orang-orang Yunani atau Bible mau, Bang? Yang saya ikutin apa, Bang? Ajaran pada mula ya. Pada mula apa yang pada mula? Pada mula dibuat konsili gitu atau gimana? Yang ditulis. Bingung aku ini, Bang. Kamu apa? Baca di seluruh perjanjian baru. Itu dijelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Kamu terima gitu. Jadi kalau kamu nggak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ini abang makan apa ini, Bang? Bang Ipo makan apa ini? Kok ada bunyi-bunyi? Santai lah kita. Saya santai. Jadi kalau Anda mau nolak itu sama kayak orang Yahudi. Cuma bedanya Anda nggak sampai sekejam orang Yahudi sampai bunuh Yesus sama orang Kristen. Kamu berarti kau mengakui bahwa Yesus dibunuh sama Kristen, Bang ya? Bukan. Oh, salah dengar lagi nih. Kamu bilang tadi orang Yahudi sama Kristen membunuh Yesus. Gimana? Bukan. Kamu nggak sama seperti orang-orang Yahudi membunuh orang-orang Kristen. Bedanya kamu menolak, tapi ada masanya orang-orang Islam juga membunuh orang Kristen karena orang Kristen dianggap kafir gitu loh. Nggak ada, Bang, nggak pernah kami membunuh, Bang. Kami kasih sama Anda, Bang. Terima kasih. Ar-Rahman dan Rahim Islam itu, Bang, kasih dan sayang kami, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada masalah itu. Saya respect itu. Yang masalah itu bahwa kamu menolak apa yang ditetapkan Allah. Itu dari pandangan saya berdasarkan Alkitab, berdasarkan pandangan orang Kristen umumnya. Jadi Anda itu bukan menentang saya, Anda menentang Allah. Nah, kalau Anda menentang Allah, urusan sama Allah bagi orang Kristen. Jadi gini Bang Ivo. Kamu kan sudah mengakui itu bahwa menurut kamu kan, menurut pandangan Kristen kan. Nah, sekarang kalau menurut Yesus, menurut Allah gini pandangannya. Dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang panggil aku Tuhan, kata Yesus, akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, sekarang tidak pernah saya terbaca, Bang, kehendak Bapa di surga itu menuhankan Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah saya mendengar juga dari Allah Bapa di surga kehendaknya untuk ibadah ke gereja hari Minggu. Tidak pernah. Tidak pernah saya mendengar dari Allah yang di surga itu kehendaknya adalah menuhankan Tritunggal, Trinitas. Tidak pernah. Berarti kamu mengakui bahwa semua yang kau bilangin dari dogma gereja. Nah, selesai kita kalau gitu, Bang, diskusi. Kalau menurut kita imani saja, ya jangan di sini sudah. Di sini kita masuk dalam pencarian, pengkajian gitu loh. Ya. Kita menguji ayat Bible itu apakah yang masih ada, yang benar gitu.
Ternyata kamu mengakui bahwa ajaran gereja yang kau bawa naik di sini menurut kamu, menurut Kristen, ya memang kami tahu bang. Kalau Kristen itu ya Tuhannya Yesus ada gigi. Tapi kalau Yesus Tuhannya tidak dilihat bang. Yohanes 5:37 kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah menurut di Bible Anda juga tertulis Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Bilangan 23:19. Nah di Bible Anda juga tertulis bang. Kira-kira kamu ngelihatnya? Kamu sendiri lihat? Enggak. Yesus saja bilang dia yang melihat. Gini, kalau kamu nggak ngelihat, saya nggak ngelihat, terus Anda merasa Anda yang paling ini gitu? Enggak, kita percayakan kitab bang, percayakan kitab. Nah, itulah makanya saya bilang, kenapa orang Kristen nggak terima Nabi Muhammad kenabiannya? Sama seperti Enggak juga kami suruh bang, kamu percaya enggak apa-apa. Islam itu aman loh kalau Islam itu. La ikraha fiddin kata Islam bang. Nah sekarang yang kami waspadai bang, ada yang tertulis di Bible Anda dalam Markus 16 nomor 17. Barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu pemaksaan itu bang, itu yang kami waspadai. Sehingga kami mengasih tahu Anda kebenaran Islam. Lebih daripada kebenaran Islam juga keterangan dalam Bible, perkataan Yesus. Itu memang akhir zaman ya, nanti di akhir zaman. Jadi setelah selesai nih masanya, waktunya sudah ditetapkan semua, ya kamu ditentukan. Kalau kamu nggak percaya, nggak tertulis di dalam kitab kehidupan, ya kamu dibuang ke neraka. Oh gitu ya. Itu waktu ditetapkan kapan itu bang ya? Kira-kira kamu bilang menurut Alkitab itu di mana itu kamu temukan? Gini, kalau waktunya itu satu-satunya cara itu yang bisa mempercepat itu Injil diberitakan ke seluruh makhluk. Jadi saudara ini sebenarnya membantu memberitakan Injil. Indah, Yesus saja Matius 16:24 dia bilang tentang hari itu anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kenapa kamu tahu bang daripada Yesus? Nah itu makanya saya bilang semakin makanya imani saja bang ya. Enggak, semakin banyak orang seperti Anda membicarakan itu, Injil itu diberitakan. Jadi Anda sudah membantu. Nah ini bang betul, saya beritakan Injil sama Anda nih, betul sudah kamu ini. Nah karena kan dengan cara apapun Anda memberitakan Yesus gitu loh. Nah, iya betul. Dengar, ada dari antara orang Islam, ada dari antara orang, pokoknya macam-macam lah. Iya, tapi orang-orangan bang, enggak ada bang, orang-orangan enggak ada. Apalagi kalau Kristen enggak memberitakan kerajaan Yesus. Kalau Kristen dia memberitakan kerajaan Romawi bang, kalau Kristen tuh dengan pembunuhan Tuhan begitu. Seolah-olah Anda melebihi Allah gitu loh. Kan enggak, ayat di Bible kamu loh itu bang. Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang Farisi. Kenapa kamu tidak melakukan Taurat? Karena kamu berusaha membunuh aku. Yohanes 17 nomor 7 nomor 19 gitu. Ayat Bible mulai itu bang yang saya kutip. Ya, betul. Itu betul. Nah, betul kan? Berarti kamu sedang membunuh mereka. Sesuai dengan Alkitab, Anda menolak ketuhanan Yesus, itu sesuai. Betul, sesuai dengan Alkitab. Pintar kamu bang, kasih tapukan dulu host. Tapukan sama dia. Artinya Anda itu apa ini? Allah gitu loh. Gimana? Gitu. Bagaimana bang? Aku menentang Allah sebenarnya, bukan menentang saya mah. Oh, menentang Allah saya. Menentang Allah saya bang. Menentang Allah yang benar, yang di Yohanes 17 ayat 3 itu kalian. Oke, ayo kita uji bang. Ayo kita uji dulu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ini siapa bang kira-kira? Jujur aja dulu. Begitu. Karena boleh gitu. Anda tidak mempercayai apa yang dikatakan dalam kitab suci, bahkan di kitab di perjanjian lama itu di perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Menceritakan. Oke, baik. Sekarang kalau kamu bilang gantian dulu bang ya, supaya kita kan mengedukasi nih. Saya ini bukan kayak Bang Andi bertanya yang logika, saya bertanya kamu sambil kita kupas ayat gitu. Jadi sekarang gini, kalau Anda mengatakan dari Matius sampai Wahyu 22 nomor 19 itu memberitakan tentang Yesus, ketuhanan Yesus kan bang ya. Nah itu menurut Kristen sekali lagi. Tetapi kalau menurut Bible yang saya baca dari Matius sampai Wahyu justru Yesus mau ngasih tahu memberitakan Tuhan yang benar. Gimana tuh bang? Kok nggak nyambung tuh? Ya Tuhan yang benar ya dia. Memang dia bilang aku turun dari surga. Enggak bang, enggak. Yesus bilang satu-satunya yang benar dan Yesus adalah utusan. Yohanes 17:3. Betul. Kamu nggak baca yang lainnya? Aku telah turun dari surga. Oh baca juga bang. Lukas 11:27. Berbahagialah rahim ibu yang mengandung engkau dan titik yang kau isap, itu saya baca juga bang. Iya. Semuanya saya baca. Makanya jadi Yesus itu memang diutus dari Allah yang benar, dari surga. Dan dia itu Allah itu jadi yang turun ke bumi ini, gitu loh. Oh, oke. Allah yang turun ke bumi bang ya. Nah kalau Allah yang turun ke bumi itu menurut Bible ini bang, pecah dunia ini bang. 2 Tawarik 2 nomor 6 itu kan.
Pantas Allah berdiam hendak bersama manusia di bumi katanya. Sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat membuat Tuhan. Kalau dia bawa kemuliaannya ya pecahlah dunia ini. Oh berarti kemuliaan Yesus tertinggal di surga ya Bang ya ketika dia turunnya. Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri, dia bawa hakikatnya dia tuh dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia gitu loh. Oke. Ya saya paham. Ketika Yesus kosong Bang, kemuliaannya kan tidak ada toh, ya kan? Salah, nggak kosong ya. Kamu bilang tadi kok mutar lagi. Gimana? Coba luruskan dulu. Kamu bilang dia mengosongkan diri. Kemuliaannya itu tidak ditampilkan. Misalnya tidak ditampilkan. Berarti Yesus pura-pura dong kalau gitu ya. Misalnya baca di Matius berapa itu 17 apa? Itu di situ transfigurasi ya. Enggak ada transfigurasi Bang, enggak pernah saya baca transfigurasi itu di mana itu? Ada di Matius 17 itu. Transfigurasi ya? Pura-pura Bang Al pura-pura. Oh, pura-pura. Iya. Jadi gini, menurut Pak Ivo, Yesus itu datang ke dunia pura-pura jadi manusia. Iya, gitu. Pantasan di Yesaya 10:10 harus begini, harus begini, harus begatar gitu. Iya, paham kami Bang Ivo. Kalau gitu kenapa enggak bilang dari tadi? Yesus itu pura-pura saja itu jadi manusia. Sebenarnya dia Tuhan, tetapi Maria itu memperanakan Tuhannya gitu kan senang. Enggak pura-pura. Salah. Gimana? Ya. Dia salah lagi. Enggak pura-pura. Ini udah kayak Lamsin Nebahu ini Bang, kalau begini separuh Tuhan, separuh bukan Tuhan. Betul. Gimana itu? Separuh manusia, separuh Allah ya. Enggak, tapi kalau dia jadi yang tengah-tengahnya itu apa Bang? Kira-kira yang di tengah-tengahnya itu apa? Bukan. Lautan, daratan atau? Orang Kristen mempercayainya begini. Di Alkitab itu dijelaskannya. Jadi 100% manusia, 100%. Jadi bukan separuh-separuh, bukan. Dia kepenuhan Allah. Jadi apa saja yang Allah miliki ada di dalam dia. Oke. Ketika dia kepenuhan Allah Bang, di manakah kepenuhan Allah ini ketika Yesus itu tidur, ketika Yesus makan gitu loh. Apakah Allah juga makan? Yang penuh tadi itu makan juga atau tidur juga gitu? Ada di situ karena ada sama-sama dia, teman-teman. Yang Allah yang penuh itu ada sama-sama dia tidur. Nah, gini Bang. Ketika dia contoh waktu badai yang menimpa murid-murid sampai ketakutan itu kan Allah ada di dalam dia, cuman Yesusnya tidur. Allah ada dalam diri Yesus Bang ya. Nah, ketika dipukul-pukul itu di Markus 14:65, mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata, para pengawal pun memukul dia. Nah, yang dipukul ini Bang, apakah ada kealahan di situ Bang? Yang diludah-ludah ini Bang? Ada. Jelas ada kealahan. Berarti Allah itu bisa diludah teman-teman. Gitu. Dosanya itu dosanya paling berat. Mereka tuh orang-orang yang itu dosanya paling berat. Orang tidur itu dosanya berat. Berarti Yesus berdosa berat dong kalau gitu Bang. Kan dia tidur di kapal itu. Matius 15 tuh. Karena dia mati itu yang dia bunuh itu Tuhan. Yang mereka bunuh dia bunuh Tuhan teman-teman. Berarti Tuhan yang di Kristen ini pernah mati ya Bang ya? Betul ya? Jadi kalau sudah mati Tuhan, kira-kira berapa hari itu Bang Tuhan mati itu? 3 hari. 3 hari. Selama 3 hari itu siapa yang mengurus bumi Bang? Ketika Tuhan mati Bang? Kalau bumi gini, kalau memerintah bumi, langit dan bumi itu kan ada serapim, ada cherubim, ada malaikat. Gitu. Malaikat yang menggantikan Tuhan begitu Bang ya? Jabatan Tuhan diganti sama malaikat ya? Dengerin dulu, jangan potong. Iya. Gimana coba? Jadi malaikat itu Allah sudah menciptakan malaikat, cherubim, serapim dan sebagainya. Itu tahta-tahta itu udah disusun dulu. Disusun. Mereka itu yang mengendalikan. Nah, Yesus ini firman. Dia jadi itu cara gimana? Coba habiskan dulu lah. Coba. Gimana? Jadi firman itu datang menjadi manusia untuk menyatakan saya ini loh Allah yang benar. Ada banyak Allah karena ada serapim, ada cherubim, ada penghulu malaikat, ada malaikat. Ya udah kalau begini Bang Andi punya kawasan sudah, kalau terlalu banyak Allah sudah Bang Andi. Lanjut. Aku buat kerja dulu. Terlalu banyak Allah sudah Bang Andi. Iya, coba Anda baca aja Mazmur 82 itu. Itu memang begitu. Dan Tuhan Yesus mengutip itu. Yesus mengutip kamu adalah Allah. Nah, gitu loh. Kenapa kamu adalah Allah? Itu kan artinya roh gitu loh. Cuma pemahaman saya dulu nggak nyampe lah, untuk sampai orang Islam nggak nyampe, terlalu dalam. Ya betul nggak nyampe kami Bang, karena
Anda bisa jadi Kristen. Kalau paham tentang ini, Anda akan meninggalkan Islam. Iya Bang. Jadi gini Bang ya. Ketika Allah itu banyak kan Bang ya. Menurut yang kamu bilang tadi, Allah itu banyak, ada kerabim, ada serepim, siapalah semua itu kan bim itu kan. Kalau dalam Islam itu simsalabim Bang, kalau dalam Islam. Nah gini, ketika Allah itu banyak, kira-kira Allah yang mana? Enggak, nanti dulu. Pohon kehidupan yang waktu di Taman Eden, yang Adam nggak boleh makan, itu yang jaga siapa? Yang dengan pagi. Enggak tahu saya. Jadi sekarang gini Bang. Kalau kamu ketika Allah itu banyak, yang gitu loh. Nah, nanti dulu. Jadi ada grupnya, ada grup. Ada grupnya. Ini grup ini Bang bisa buat band juga ya Bang ya? Kumpulan band gitu, ada grup band gitu atau gimana? Enggak, bisa memberontak. Oh, memberontak. Teman-teman berontak. Jadi gini Bang, yang banyak Allah ini, yang mana satu Allah yang dilahirkan sama Maria ini Bang? Dari satu berlahir jadi bangsa-bangsa, cuma ada yang setia, ada yang taat, ada yang berontak, gitu loh. Jadi Allah itu ada yang setia, ada Allah yang memberontak Bang ya, betul ya? Ada. Nah, yang dilahirkan sama Maria ini Allah yang memberontak atau Allah yang setia Bang? Itu kalau di Yohanes 17 yang kamu baca kan mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar kan? Iya. Nah sekarang kamu bilang banyak Allah, ada memberontak, ada membangkang, ada yang setia. Yang dilahirkan sama Maria ini yang Allah mana satu Bang? Nah itu kamu jawabannya yang kamu kutip itu Yohanes 17 ayat 3. Oh, itu satu-satunya Allah yang benar itu Bang ya, yang dilahirkan sama Maria ya, betul. Jadi kalau kamu menolak ketuhanan Yesus, kamu menyembah Allah yang salah, gitu loh. Oke. Gini Bang. Kalau kami menolak ketuhanan Yesus itu ada dasar pasti dari Bible Anda. Tapi kita indah lagi berdasarkan itu kan. Karena kita dari tadi. Saya bilang Anda menolak ketuhanan Yesus itu bukan hanya Anda, malaikat pun menolak. Betul. Indah, Yesus saja menolak Bang. Yesus sendiri menolak. Enggak. Karena Yesus bilang hanya kepada Dia saja engkau berbakti, sembahlah Tuhan Allahmu katanya, bukan kepada aku. Betul. Jadi Yesus sendiri menolak, bukan saya. Iya benar. Masalah sekarang Bang yang indah nyambung, ketika Anda percaya Yesus Tuhan, kok indah diakui sama Yesus, gitu loh. Lain yang Yesus bilang, lain yang kau bilang, gitu. Dengerin dulu makanya. Iya. Allah yang benar, Dia menjunjung tinggi Bapa di surga, Tuhan Allah. Oh, Yesus junjung Bapaknya gitu. Junjung itu kan kalau di sini kayak dipukul ya, dipikul ya, kayak masih sempat lah dibobok oleh iblis gitu kan. Mengagungkan. Gimana? Mengagungkan. Jadi Yesus mengagungkan Yesus itu atau gimana itu Bang? Itu anak manusia mengagungkan, meninggikan, memuliakan Bapa. Itu. Oh, jadi Bapa itu bukan anak manusia begitu? Kok muter lagi kalau begini? Bapa itu ada di dalam anak manusia. Gitu loh. Bapa ada dalam anak manusia. Berarti jadi, yang Maria lahirkan ini Bang sekalian Bapa sekalian anak begitu Bang? Oleh kuasa Bapa. Jadi oleh kuasa Bapa. Dalam pemahaman gini, Bapa itu roh, ya. Allah yang benar itu Allah roh. Oh, berarti Yesus ini Bang gini, kalau saya amati, berarti Yesus ini hanya dirasuki Bang ya, dirasuki Allah gitu ya Bang ya, Yesus ini ya. Bahasanya nggak tepat kalau Yesus ini. Yesus itu nama Bapa. Yang tepat gini ya. Anak manusia itu. Anak manusia itu dipenuhi oleh Bapa. Anak manusia itu dipenuhi oleh Bapa. Oke. Yesus itu nama Bapa. Oh, Yesus anak Bapa. Jadi gini Bang, yang ada di dalam anak manusia itu namanya Yesus. Jadi kalau kamu bilang Yesus ini begini, enggak, itu anak manusia yang kamu ngomong gitu loh. Oke. Bapa yang ada dalam anak ini namanya Yesus. Dan di dalam Yesus ada Bapa. Betul Bang ya? Betul kan? Betul, nah sekarang yang Maria lahirkan ini Bapa yang ada Yesus, yang juga Yesus ada anak, begitu kan? Jadi sekalian dong kalau begitu, dua-dua dilahirkan sama Maria. Dia juga Bapa, dia juga anak. Berarti kalau kamu baca mengenai itu di ini ya, di ayat yang di Maria lah itu supaya jelas. Di Maria. Enggak ada ayat Maria Bang di Bible, tidak ada. Kalau dalam Al-Qur'an ada surah Maria ada. Roh Kudus Maria, artinya oleh kuasa Roh Kudus Yesus Kristus itu ada di dalam rahim Maria. Roh Kudus ada dalam rahim Maria. Roh Kudus itu Bapa kan menurut dia. Tidak usah mutar-mutar sudah. Sekarang Roh Kudus itu Bapa.
Bapa ada dalam Yesus. Jadi Yesus dikandung sama Maria. Berarti Maria ini mengandung anak, mengandung Yesus, mengandung Bapa juga, Roh Kudus, begitu kan? Yesus itu Bapa, Roh Kudus. Oh, Yesus itu Bapa, naik pangkat dia. Yesus Bapa. Bangal. Jadi waktu disunat, Bapa disunat, betul? Itu anak manusia. Oh, tiba-tiba berubah Bang. Kalau dia berubah, kan dia kayak ini loh, timbul lampu itu di on, nanti padam, di on lagi, dimatikan, kayak gitu dia. Jadi kayak main timbul lampu gitu. Dari awal saya masuk, saya udah bilang ini karena salah kaprah. Yesus itu nama. Yesus itu nama dari siapa? Nama dari Bapa. Nama dari Bapa. Nama dari Roh Kudus. Nama dari anak manusia. Nah, yang dilahirkan Maria itu anak manusia, bukan Roh Kudus, ya, anak manusia. Bukan Bapa. Yang dilahirkan Maria, bukan Bapa, anak manusia. Anak manusia. Tapi kamu bilang tadi ada dalamnya. Gimana sih ini? Bapa ada, karena itu kan roh. Nah, ada dalamnya sudah. Berarti Bapa juga ada dalam perut Maria. Masa Bapaknya keluar di samping-samping Maria gitu? Ada, enggak. Dia ada di dalam dan ada di luar. Jadi, ada dalam, ada di luar, Bang Palopo. Jadi gini, lebih tepatnya itu kayak seputung badannya di sebelah, seputung badannya di luar. Jadi melambai-lambai tangannya keluar gitu. Gimana? Coba. Bukan begitu maksudnya. Jadi kelahiran Yesus itu peristiwa di mana Allah melakukan dirinya menjadi manusia. Nah, manusianya itu namanya anak manusia. Allahnya ya manusia namanya anak manusia, bukan Allah lagi. Tadi katanya Allah namanya Yesus. Tiba-tiba ke anak manusia namanya gimana sih ini, Bang? Yang mana satu betul nih? Anak manusia itu namanya Yesus. Gini Bang Al ini nggak ngerti. Ya, lanjut Bang Purpo, saya buat kerja, nggak jadi kerja kalau gini ya. Sebentar Bang Alin nggak paham maksudnya ini. Yang dilahirkan manusia Maria itu adalah Bapa, namanya Yesus, betul? Anak manusia namanya Yesus. Berarti manusia ya, bukan Tuhan ya. Nanti dulu itu Tuhan. Ya. Terus makanya kalau bilang itu bukan Tuhan, enggak juga, karena malaikat bilang dia hari inilah telah lahir Tuhan dan Kristus. Oke, berarti yang dilahirkan Maria adalah Tuhan, betul? Betul. Anak manusia. Berarti yang disunat waktu hari ke-8 Tuhan. Anak manusia. Betul. Bukan katanya Tuhan. Tuhan disunat. Yang disunat itu anak manusia. Bukan Tuhan. Memangnya bisa ngesunat roh? Ya nggak tahu. Tunggu. Pak. Menurut Bapak, menurut Bapak, Yesus adalah Tuhan, betul? Yesus itu nama Tuhan. Nama Tuhan. Berarti Tuhan Bapak namanya? Yesus. Berarti yang disunat di hari ke-8 Bapak. Nama anak manusia. Yang disunat itu anak manusia. Anak manusia. Nah, jadi yang disunat siapa? Anak manusia. Bukan Bapak. Bukanlah, Bapak itu kan roh. Nah, Bapaknya kemana? Waktu disunat Bapaknya kemana? Ada di dalam berarti Bapak ikut disunat kalau ada di dalam. Nah, gitu, nggak begitu. Bapak bagaimana disunat? Yang disunat anak manusia. Bukan Tuhan. Lo anak manusia itu Tuhan. Lah berarti Tuhan yang disunat, gimana sih? Bukan, yang disunat itu anak manusia kedagingannya. Yang disunat anak manusia, betul? Nah, Anda percaya nggak Tuhan itu roh? Tunggu dulu, jangan dulu Pak. Yang disunat itu anak manusia, betul? Nah, bukan Tuhan ya? Tuhan. Nah, berarti Tuhan yang disunat, gimana sih? Bukan, yang disunat anak manusia, kedagingannya. Tapi dia juga Tuhan, yaitu rohnya, gitu loh. Ya, berarti yang disunat Tuhan. Yang saya ngomong nih, yang pencet on off-nya tangan saya. Oh, jadi kadang-kadang dia jadi Tuhan, kadang-kadang jadi anak manusia gitu. Bukan. Aduh, ampun, susah banget jelasin. Coba Pak, coba. Jadi begini, anak manusia itu disunat karena dia darah dan daging. Ya. Tuhan itu roh, Allah itu roh. Mana bisa nyunat roh? Bisa kamu nyunat roh? Ya, berarti anak manusia ini bukan Tuhan ya?
Anak manusia itu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam anak manusia. Ngerti Oh nggak? ya, berarti anak manusia ini Yesus ini Tuhan, betul? Betul. Ah, berarti yang disunat Tuhan atau bukan? Yang disunat anak manusia kan dari tadi udah dijelaskan. Bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan ya? Roh mana bisa disunat? Enggak, gimana sih Bapak ini gimana sih? Enggak, gini, saya pahamin gini ya. Allah, Tuhan itu roh, ya. Bisa nggak kita nyunat roh? Nggak bisa kan? Yang bisa Iya, disunat kalau gini Pak, kalau rohnya tidak ada berarti mati dia. Berarti rohnya ikut tersunat. Enggak juga. Coba kalau gini. Kalau di orang umat Kristen itu roh itu ada beda-beda ya. Jadi kalau manusia, gini, roh manusia itu lahir dari sperma bapaknya dengan campuran dengan ibunya. Itu dia jadi Ini mau orang berobat jalan ini mah dari tadi ngomong nyambung nih. Gini, kalau roh yang maksudnya Tuhan atau roh yang dimaksud Allah itu berbeda, gitu loh. Bang, anterin udah bang, anterin ini ke pasar. Aduh, hai. Yang dilahirkan Tuhan, bukan katanya anak manusia. Terus saya tanya lagi, yang dilahirkan anak manusia, bukan Tuhan. Jadi bagaimana Bapak ini? Tergantung congornya mau kemana, belok kiri, kanan. Gitu. Karena nggak mau memahami beda. Ini Pak, begini Pak, sebenarnya perkataan Bapak ini hanya membela Pak, tidak sesuai dengan hati nurani. Saya yakin Pak. Saya yakin apa yang Anda ucapkan ini tidak sesuai dengan hati. Saya yakin itu Pak. Karena sesuai lah orang. Ini Bang Palopo juga salah. Ini mah orang ini asal ngomong. Iya. Kalian itu karena nggak percaya jadi begitu. Kalian itu karena nggak percaya, gitu loh. Maksudnya gini, karena kalian nggak percaya, jadi kalian nggak menerima anak manusia. Coba tanya harganya kampas rem berapa sama minyak rem. Paham dia tuh, coba tanya. Nyambung. Bang, harganya minyak rem satu botol berapa? Tuh, paham dia kalau minyak rem. Apa sih? Ngomongin apa itu? Nanya minyak rem harganya berapa? Jadi gitu Pak. Jadi cobalah kita mempergunakan akal sehat. Jadi ingat Pak, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu, gunakanlah akal budimu Pak. Jadi Bapak dari tadi ini membela dengan asumsi untuk membenarkan Yesus sebagai Tuhan. Itu yang Anda Bapak pakai sekarang. Semua dalil-dalil tadi yang dia ngomong juga, dia percuma aja nggak dengerin. Karena dia ngomong juga. Gimana sih Bapak Lopo? Kalau Bapak Lopo ngomong, dia ngomong juga. Kalau Yesus Kristus itu bukan Tuhan, nggak ada kekristenan. Ya. Bukan karena Kristen ini aneh-aneh sendiri gitu loh Pak. Yesus aja sendiri mengatakan saya ini bukan Tuhan, tapi Anda bilang kamu Tuhan. Kata Yesus, saya bukan Tuhan, saya utusan Tuhan. Tapi Anda tadi katakan tidak, dia tetap Tuhan. Jadi siapa yang mau didengar? Perkataan Yesus atau perkataan Anda? Itu loh. Yang perlu didengar perkataan Yesus, ya kan gitu. Jadi sebenarnya gini Pak, coba nanti habis turun dari sini bikin kopi agak kental dikit ya. Tariklah surya sebatang. Merenung Pak, apakah benar yang saya ucapkan tadi? Benerin. Kasih kopi, kasih garam dikit, kasih garam, terus kasih minyak rem 1 sendok. Biar pakem. Karena saya yakin Pak Handi, ini Bapak Ibu ini dia di mulut lain di hati. Benar, saya yakin. Kalau Bapak ini masih sehat. Mending kalau punya orang Pak Ibu udah hatinya nggak ada. Aduh Pak, bagaimana mungkin manusia melahirkan Tuhan? Itu satu. Manusia melahirkan Tuhan itu di mana akal sehat Pak? Itu satu. Ya, itu Tuhan ditombak di India. Dia ngomong juga tuh. Alasannya Pak? Aduh, Bapak ini dengar dulu Pak. Tuhan itu maha besar. Maha besar. Iya Bang, Tuhan itu maha besar. Tidak mungkinlah dia sekecil itu Pak. Ibaratnya gajah masuk ke tubuh burung pipit. Itu tidak akan mungkin Pak, akal sehat. Gitu loh. Pak Ipo mungkin dia kalau gitu, mungkin dia. Pak Ipo itu sebuah mungkin. Gimana sih Bapak Lopo? Bayangin Bang Handi.
Tunggu ya. Sebentar dulu Pak Ipo, dengarkan dulu kalau orang ngomong. Kalau Orang tua lagi ngomong nih. dengar. Ini saya dengerin. Hati-hati Pak, kalau ada kunci dongkrak nih. Hati-hati. Iya, dengarin Pak. Kita ibaratkan Tuhan ini seperti gajah Pak. Lalu Yesus ini seperti burung pipit. Nah, gajah ini masuk ke dalam burung pipit. Maka tidak tak burero anulah. Tanah. Nah, itulah yang saya tidak masuk akal makan. Gitu Pak. Pak Ipo, buka mic-nya dulu Pak Ipo. Oke. Kalau Maria itu Tuhannya Maria siapa Pak Ipo? Tuhannya Maria Siapa? pada saat dia melahirkan itu, dia percaya bahwa dia melahirkan Tuhan gitu. Yang nanya melahirkan siapa? Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria. Iya. Bingung. Maksudnya pada saat kapan? Pada saat kapan kamu tanya? Saat Maria ada di muka bumi, Tuhannya Maria siapa? Dia juga nggak pernah lihat Tuhan kan? Emang pernah lihat Tuhan itu Maria Zakaria itu pernah lihat Tuhan? Saya nggak tanya melihat atau tidak. Apakah Maria bertuhan waktu dia hidup? Mereka percaya kepada ajaran Musa. Siapa Itu Tuhannya Maria? Maria nggak pernah lihat Tuhan. Saya nggak bilang melihat. Ini orang bener-bener lah. Saya lempar kunci dongkrak nih. Lah, kalau kamu gini, Lain ditanya, lain dijawab. kamu dengan Tuhannya Maria siapa? Oh dia nggak Ini pernah. loh, dengerin dulu ya. Ini Maria ini dia punya anak namanya Yesus. Bagaimana Ya kan ya? Coba Waktu prosesnya diceritakan. dengerin dulu orang tuh lagi ngomong ini kunci dongkrak ini lama-lama sebab dongkrak nih saya lempar nih. Ya silakan kalau mau lempar HP kamu ya silakan lah. Oh. Kunci dongkrak ngapain dilempar? Kunci dongkrak. Ya. Iya kan Maria punya anak. Yesus bayi nih digendong. Coba prosesnya bagaimana Maria sampai bisa punya anak? Coba diceritakan dari awal dong. Ya karena dia mengandung. Dia mengandungnya karena apa? Ya karena mengandung karena ada isi perutnya. Ya ada isi perutnya itu karena apa? Ya Yesus isinya. Sejak kapan? Ya memang saya suaminya tahu semua sejak kapan. Nah, berarti anak kan nggak ngikutin yang itu. Nanya aku sejak kapan? Iya, itu kan ada prosesnya. Ngerti Ya nggak? prosesnya bagaimana? Lah, makanya baca di Injil. Di mana dibacanya? Di mana? Di buku mana bacanya? Ya banyak itu di Injil semua ada. Di mana itu? Terdapat di mana? Di halaman berapa? Ada di Matius sama Lukas lah. Kalau untuk kelahiran itu kan ada di Matius sama Ya Lukas. Lukas ngomong apa? Lihat aja di situ lah. Kalian lihatlah situ. Saya nggak punya Bible. Nggak punya. Kalau nggak punya Bible nggak usah ngomong dulu lah. Nah, yang Kamu punya nggak? Saya punya Bible, cuma saya nggak bicarakan dengan kalian. Karena itu kitab suci bukan kitab suci kalian. Ya makanya saya nggak beli karena bukan punyaku. Ya makanya untuk apa? Ya sekarang ini tuh. Sekarang saya tanya Tuhannya Maria namanya siapa? Nah, kalian baca sebelumnya. Tuhannya Maria siapa? Maria itu sebelum melahirkan, sebelum mengandung. Saya nggak nanya melahirkan, Tuhannya Maria siapa? Ya, kan itu proses. Sebelum melahirkan. Dasar orang gila. Sebelum itu, Tuhannya itu siapa kira-kira? Ya, Dia ngikutin sebelum ajaran itu siapa? ikuti aja Bang. Dia ngikutin ajaran siapa? Maria tuh hidup besar dari kecil sampai besar itu ajaran siapa? Sampai mengandung itu dia ajaran siapa dia ikutin? Dia orang Yahudi bukan? Saya nggak nanya Maria orang mana. Tuhannya Maria siapa? Anda kan tanya Tuhannya siapa? Anda kan tanya Tuhannya siapa? Lah Anda harus tahu dia tuh orang Yahudi atau bukan? Atau kalau gini, Tuhan kamu dengan Tuhan Maria sama nggak? Ya sama lah kalau sekarang. Ya Tuhan kamu siapa? Tuhan Yesus. Tuhannya Maria? Sama Tuhan Yesus. Anaknya Maria? Hah? Anaknya Maria siapa? Hah? Anaknya Maria namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti anaknya Maria adalah Tuhannya Maria? Iya. Bah! Betul. Red. Masalahnya di mana dengan kamu? Jadi anakku adalah Tuhanku. Iya. Benar. Buset. Yang melarang itu kan kamu, bukan Allah. Orang siapa yang melarang? Orang cuma ketawa kok. Kalau dia nyembah siapa ngapain gua larang? Butuh ambulan juga gua bayarin.
Berarti yang ditetein Maria itu Tuhannya, Pak. Inilah kalau tidak pakai akal. Kalau lagi berobat jalan gimana sih? Alhamdulillah kita ya bersyukur banget kita jadi terlahir dari Muslim ya Bang ya. Sangat bersyukur. Saya tidak membayangkan ketika saya terlahir dari seorang Kristen ya kayak gini lah jadinya. Aduh, mendadak. Mana dia? Aduh. Coba Bang Handi dikasih sedikit apa kesimpulannya tadi Bang Handi. Monggo silakan. Susah ini orang. Begini secara Ini orang udah terlanjur sakit, susah untuk disembuhkan. Pertama dia nggak ngerti Bible. Kedua ya iman saja. Yang penting Yesus Tuhan udah. Sebenarnya belum layak untuk diskusi begitu. Ya, teman-teman Kristen yang lain mau maaf ya, inilah kualitasnya begitu. Jangan dilepasin dong orang yang nggak punya ilmu kayak gini-ginian, memalukan gitu. Yang sekarang aku bingung nih, kenapa ada boleh Tuhan tiga, Allah, Maria sama Yesus. Gak ada yang menuangkan Maria lah bro, jangan ditambahin juga lah. Itulah. Abang ini Kristen ada patungnya. apa Muslim? Patungnya aku jadi bingung lah kenapa. Halo. Tuhan no. Wandi Anda Muslim apa Kristen? Saya Muslim Bang, Muslim. Iya, jangan ditambah-tambahin Bang, nggak ada Kristen menuangkan Maria, nggak dengar. Jangan ditambah-tambahin orang. Itulah Bang. Oke dulu ya teman-teman, terima kasih buat semuanya ya. Ini orang Kristen yang nggak berbobot banget ya. Makasih ya, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.